Jawaban Basarnas saat smartwatch Farhan kopilot pesawat ATR terdeteksi bergerak, sinyal kehidupan? Di tengah derasnya arus informasi dan harapan yang menyala dari keluarga korban, Basarnas menegaskan satu sikap tegas. Operasi pencarian jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tetap berfokus pada satu tujuan utama, menemukan dan mengevakuasi seluruh korban. Isu mengenai smartwatch atau jam tangan pintar milik kopilot Farhan Gunawan yang diklaim masih aktif memang sempat menyedot perhatian publik. Namun, Basarnas memastikan bahwa kabar tersebut tidak menggeser arah dan prioritas utama operasi SAR yang saat ini masih berlangsung di medan ekstrim Bulu Saraung. Basarnas tegaskan prioritas, korban adalah fokus utama. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi menegaskan bahwa sejak awal, pencarian difokuskan pada keberadaan para korban. Dalam proses penyisiran di lapangan, tim SAR memang menemukan berbagai serpihan pesawat serta sejumlah benda yang diduga kuat milik korban. Fokus kita saat ini adalah pencarian korban. Saat mencari korban, ditemukan bagian pesawat maupun benda yang dimungkinkan milik korban. Semua itu kita kumpulkan dan inventarisir, ujar Syafi kepada awak media di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Senin, 19 Januari 2026. Setiap temuan dicatat, diamankan, dan diperlakukan sesuai prosedur yang berlaku, tanpa mengganggu ritme pencarian korban. Inventarisasi temuan dan koordinasi penyelidikan. Syafi menjelaskan bahwa setelah proses inventarisasi dilakukan, seluruh barang temuan akan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Barang yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelidikan kecelakaan akan diserahkan untuk kepentingan investigasi, sementara barang pribadi korban akan dikembalikan kepada keluarga. Apakah akan diserahkan ke KNKT sebagai bagian dari penyelidikan atau ke kepolisian, nanti akan ditentukan. Perlengkapan pribadi korban pada akhirnya akan diserahkan ke keluarga, jelasnya. Langkah ini diambil untuk memastikan proses penyelidikan berjalan transparan, akuntabel, dan tetap menghormati hak keluarga korban. Golden Time masih berjalan, harapan belum padam. Basarnas juga menegaskan bahwa operasi pencarian saat ini masih berada dalam masa Golden Time, yakni 72 jam sejak pesawat dinyatakan jatuh. Dalam rentang waktu krusial ini, peluang untuk menemukan korban masih terbuka. Kita masih bermain di Golden Time. Dengan situasi yang ada, kita berupaya maksimal dan berharap bisa menemukan korban dalam kondisi hidup, kata Syafi. Pernyataan ini menjadi secercah harapan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian dan tekanan. Cuaca dan medan ekstrim jadi ujian terberat. Meski harapan masih ada, Syafi tak menampik bahwa tantangan di lapangan sangat berat. Kondisi cuaca di kawasan Gunung Bulu Saraung kerap berubah dengan cepat, disertai kabut tebal dan hujan. Sementara itu, medan pencarian dikenal ekstrim dan berbahaya. Tantangan utama berasal dari kondisi cuaca dan medan. Jurang di Bulu Saraung ini sebagian besar hampir 90 derajat dan berbatu, ujarnya. Kondisi ini memaksa seluruh personel SAR bekerja dengan kewaspadaan tinggi demi menjaga keselamatan tim. Klaim smartwatch kopilot dan harapan keluarga. Sebelumnya, keluarga kopilot Farhan Gunawan mengklaim bahwa smartwatch milik Farhan mencatat hingga 13.647 langkah setelah pesawat jatuh. Klaim tersebut memicu harapan bahwa korban masih bertahan hidup dan mendorong keluarga untuk meminta pencarian diperkuat. Meski demikian, Basarnas menegaskan bahwa setiap informasi akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Respons Basarnas. Basarnas mengatakan pihaknya menjalin koordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti klaim keluarga kopilot Farhan terkait aktivitas smartwatch milik korban yang disebut masih merekam ribuan langkah setelah pesawat ATR 42500 jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung. Langkah koordinasi ini dilakukan guna menelusuri kemungkinan titik koordinat terakhir dari perangkat tersebut. Staff Search Mission Coordinator, SMC, Basarnas, Arman, menjelaskan bahwa pihak keluarga melalui pasangan korban telah melaporkan temuan tersebut ke Direktorat Siber Polda Sulsel. Laporan itu diharapkan dapat membantu aparat melacak data lokasi terakhir smartwatch yang bersangkutan demi mendukung proses pencarian. Arman juga menyampaikan bahwa ponsel milik kopilot Farhan sempat ditemukan dan sebelumnya berada di tangan pacar korban, sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Ia membenarkan adanya data aktivitas pada smartwatch sebagaimana yang diklaim keluarga. Berdasarkan laporan yang diterima Basarnas, data menunjukkan aktivitas langkah yang tercatat sejak Minggu pagi sekitar pukul 6.53 WITA dengan jumlah sekitar 9.000 langkah, lalu meningkat hingga sekitar 13.000 langkah pada malam hari. Namun, Arman menegaskan bahwa data tersebut belum dapat dipastikan menandakan kondisi perangkat yang masih aktif atau faktor lainnya. Untuk memastikan keabsahan data, ponsel korban diserahkan kepada Polda Sulsel guna dilakukan pembukaan kunci perangkat.
Karena sistem pengamanan tidak dapat dibuka secara langsung, dibuatkan surat pernyataan agar perangkat tersebut dapat dibawa ke Makassar untuk proses teknis lebih lanjut oleh pihak berwenang. Saudaranya Farhan, dari adik saya namanya Dian. Adik saya adalah pacarnya Farhan. Mereka udah pacaran 5 tahun. Maksud saya memberikan video ini adalah adik saya tidak mampu untuk diwawancarai ke media karena dia lagi shock dan sekarang lagi berjuang nyari Farhan. Jadi saya minta tolong ke media bahwa pesawat jatuh tanggal 17, terus tanggal 18 dilakukan pencarian dan HP Farhan ada dapat. HP-nya dapat di hutan, terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja, intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Dan ini hari ketiganya di hutan. Jadi tolong kepada Bapak Prabowo atau siapapun menteri-menteri di sana yang bisa ngasih bantuan, tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Sekaligus sama helikopter atau apalah, Pak, yang bisa nyari dia ke hutan sana, Pak. Saya mohon sekali, Pak. Tolong selamatkan Farhan, Pak. Bang, kan ini ada viral ini, Bang, soal siapa namanya? Farhan, pacarnya Farhan. Dia yang mengaku pacarnya si Farhan itu. Ya, jadi sementara tim juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Ini kami sudah koordinasi bahwa pihak pacar ini sudah melaporkan ke cybercrime Polda. Untuk kami meminta supaya bisa dilacak koordinat terakhir. Nah, untuk membantu kami. Koordinat dari jam tangan itu ya? Terakhir, karena di laporan yang dia kirim itu per jam 6.53 hari Minggu, itu ada terbaca sampai 9.000 langkah, itu jam 6.53. Terus sampai ke jam 10 itu 5.33 AM ya, 13.000 langkah itu. Untuk memastikan bahwa ini karena yang beredar itu katanya ada langka nih. Nah, kami belum bisa memastikan bahwa ini hidup atau gimana. Intinya HP ini kami serahkan memang kemarin untuk bisa dibuka kuncinya, karena locknya tidak bisa di ini, makanya kami buatkan surat pernyataan supaya bisa dibawa ke Makassar untuk bisa dibuka. Nah, setelah dibuka barulah pihak pacarnya ini mengirimkan bahwa ada aktivitas, tapi belum tim kami yang turun di lokasi dan yang menemukan barang ini itu tidak ada sama sekali mendengar atau ada permintaan tolong suara dan lain sebagainya sejauh ini termasuk tim yang menuruni tebing. Itu Pak ya, yang nginap di atas kan masih ada 10 orang nih. Yang menuruni tebing itu ada 10 orang. Memang tidak ada suara atau permintaan bantuan. Belum ada sejauh. Ya, kami tidak bisa mengatakan bahwa itu ada tanda-tanda kehidupan. Tapi melihat dari kondisi ini, kalau dilihat secara ada pergerakan, tapi untuk memastikan bahwa itu hidup atau seperti apa kami belum bisa ini. Sambil menunggu laporan dari cybercrime, kami menunggu koordinat yang terakhir supaya kami bisa menuju ke titik itu, karena smartwatch ini dia menunjukkan koordinatnya ada di mana dan mengirim ke HP itu. Artinya dari hasil pemeriksaan cybercrime nanti itu baru kami olah, kirimkan tim yang ada di puncak untuk menuju koordinat terakhir dari jam tangan tersebut. Mungkin itu yang bisa kami berikan gambaran.